Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Di sini kami akan memenuhi salah satu tugas mata kuliah perencanaan bisnis, yaitu mereview toko cash HP. Kami dari Prodi Perbankan Syariah kelas 5B yang beranggotakan saya sendiri, Anji Sintia Harahap, dan teman saya Yulia Rahma, dan saya Nimas Yoharani. Saya Dewi Sapitri. Baiklah, langsung saja di sini kita mewawancarai dari pemilik Suhula Cash. Selamat siang, Kak. Selamat siang juga. Di sini saya mau mohon izin untuk mewawancarai Kakak tentang usaha Kakak. Apakah boleh? Boleh. Di sini saya ingin bertanya terlebih dahulu nama Kakak. Baiklah, nama saya Nimas Yoharani. Selanjutnya di sini saya ingin bertanya apa jenis usaha yang sedang Kakak geluti saat ini? Usaha ini termasuk dalam bidang aksesoris handphone dan keperluan wanita seperti tas dan dompet. Selanjutnya di sini saya ingin bertanya apa alasan Kakak membuka usaha ini? Alasan membuka usaha ini, sebelumnya di sini saya ingin menjelaskan terlebih dahulu. Di sini saya mewakili pemilik usaha ini karena kakaknya sedang berhalangan, sedang di luar kota. Jadi sebelumnya di sini saya akan menjelaskan mengapa berdirinya usaha ini. Itu pertamanya karena pandemi. Kan sulit sekali ya mencari pekerjaan, terutama mendapatkan uang. Kalau boleh tahu, sejak kapan Anda memulai usaha ini? Memulai usaha ini udah hampir 2 tahun, dari tahun 2019 bulan Juni. Kalau penghasilannya dalam per hari itu berapa ya? Kalau dalam per hari kurang lebih penghasilannya hampir 2 juta. Kalau boleh tahu, karyawan yang bekerja di sini berapa orang? Karyawan di sini hanya 2 orang. Kira-kira dalam satu bulan sudah berapa produk yang terjual? Kira-kira dalam 1 bulan itu ada ribuan pieces cash, terus ada ratusan pieces tas, sama kayak aksesoris seperti masker, sama pelindung kamera. Kemudian di dalam pemasaran produk tersendiri, apakah ada memiliki tips atau trik dalam pemilihan produknya? Jadi untuk menarik perhatian pembeli itu di sini memberlakukan diskon, misalkan beli 1 atau lebih dari 2 barang itu dapat potongan harga. Jadi bisa dibilang cash di sini itu termurah dari yang lain. Oke. Kemudian apa motivasi dalam memberikan nama brand ini? Jadi nama toko ini sendiri itu namanya Suhula, yang mengambil dari bahasa Arab yang artinya mempermudahkan. Jadi yang dimaksud itu supaya usaha dan rezekinya itu lancar dan dipermudah sama Allah. Oke, baik. Sementara cukup sekian. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Kakak atas waktunya. Semoga usaha yang sedang Kakak jalani ini dapat berkembang dan bertambah sukses. Itulah tadi video dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai tips dan keunggulan dalam berbisnis case handphone. Yang perlu kita ketahui terlebih dahulu, yang pertama yaitu kita mencari material casing. Perlu diketahui juga kalau saat ini cukup banyak jenis-jenis material casing yang berada di pasaran. Di antaranya yaitu ada jenis silikon, soft case, hard case, fuse case, dan flip case. Dari banyaknya jenis case yang ada, silikon adalah salah satu material yang paling banyak dibeli orang. Tetapi dibalik lagi, setiap material pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Namun, sebagai pemula, kami merekomendasikan kalian untuk menjual material yang silikon, soft case, dan fuse case. Kemudian tips yang kedua yaitu pakai cara desainer. Carilah seseorang yang bisa mendesain case handphone yang akan kalian jual. Perlu diketahui juga kalau desain karya dari orang lain yang ada di internet tidak boleh asal dicolong, karena merupakan sebuah tindakan plagiaris. Untuk menghindari hal itu, kalian perlu bekerja sama dengan seseorang yang ahli dalam merencanakan desain. Lebih bagus lagi kalau kalian jago mendesain, jadi tidak perlu lagi kalian keluar biaya untuk membayarnya. Kemudian tips yang ketiga yaitu membeli peralatan. Peralatan untuk membuat case handphone yang bagus memang membutuhkan modal yang cukup besar. Setidaknya kalian harus memiliki alat print untuk mencetak hasil desain. Tapi kami mempunyai rekomendasi lain yaitu dengan cara mencari jasa pencetak case handphone. Kalian bisa temukan jasa tersebut melalui internet atau di sekitar wilayah tempat kalian. Yang keempat yaitu ada riset ide desain. Casing yang banyak laku di pasaran biasanya memiliki desain yang unik-unik. Lakukan saja riset secara berkala agar penjualan terus meningkat dan pelanggan pun tidak mudah bosan. Kalian bisa mencari ide melalui berbagai platform seperti Pinterest, Tumblr, dan platform lainnya. Trik yang kelima yaitu perhitungan hasil keuntungan. Sebelum menentukan hasil atau harga yang akan dijual, kalian harus melakukan riset dan menghitung perkiraan biaya yang dikeluarkan. Jangan sampai kalian menetapkan harga jual yang kemahalan bahkan kemurahan. Apa saja keunggulan menjual casing? Banyak yang menganggap menjual case HP itu tidak semudah yang dibayangkan, apalagi ketika harus mencari supplier casing, jasa printing, sampai jasa desainnya. Pada penasaran apa saja keunggulannya? Mari simak penjelasan saya. Yang pertama, banyak peminat. Kayaknya gak perlu dibuktikan lagi deh kalau casing untuk handphone itu banyak banget peminatnya. Alias, siapa sih zaman sekarang yang gak punya handphone, terutama kaum milenial di kota-kota besar. Mereka yang mempunyai handphone pasti setidaknya memakai casing untuk menjaganya dari benturan. Kemudian yang kedua, peluang yang besar. Walaupun banyak yang menjual casing handphone saat ini, namun peluangnya masih sangat besar. Kalian bisa melihat sendiri bahwa setiap tahunnya pasti ada saja keluaran merek handphone terbaru. Artinya, case handphone baru pun pasti terus bermunculan setiap tahunnya. Yang ketiga, omset cukup besar. Kalau kalian mengelola bisnis dengan baik, konsisten, kreatif, dan tekun, pasti penjualan pun akan terus meningkat. Kemudian yang keempat, ide konten beragam. Kalian ketika membangun usaha bisnis, jangan hanya fokus terhadap penjualannya saja. Kalian harus memiliki ide-ide konten menarik di media sosial yang dapat membangun brand awareness ke audiens. Yaitu dengan membuat konten informatif, kalian bisa membuat ide-ide konten seperti cara memutihkan casing handphone yang menguning, tips merawat case handphone, cara memanfaatkan casing yang terpakai. Selain membuat konten, kalian harus memberikan tampilan toko semenarik mungkin. Jangan lupa disertai detail dan pilihan warna yang beragam supaya calon pelanggan tertarik dengan toko kalian. Siapa yang tidak tahu dengan case handphone? Case handphone telah menjelma menjadi barang fashion yang melengkapi kebutuhan gaya para pengguna smartphone. Tren model case handphone sendiri terus bergulir dengan cepat, seiring dengan tren munculnya tipe dan merek handphone baru. Pada awalnya, kemunculan dulu case handphone bertujuan utama untuk melindungi bodi handphone dari kemungkinan lecet. Selain itu juga agar si pemilik handphone jadi tampak fashionable. Ada beberapa keunggulan bisnis dalam case handphone. Yang pertama, potensi keuntungan besar. Dalam potensi keuntungan besar ini, modal yang diperlukan untuk produksi
Kostum dari case handphone tidak terlalu besar, sehingga cukup bisa dijangkau oleh seorang dengan modal terbatas, dari modal 10 juta sampai 20 juta rupiah. Yang kedua, produk yang bervariasi. Case handphone memiliki beberapa variasi, mulai dari bahan karet, plastik, bahkan ada juga yang terbuat dari bahan kayu. Bahan dasar tersebut nantinya akan dicetak dengan foto, logo, atau gambar apapun yang diinginkan oleh konsumen. Gambar yang akan dicetak dengan menggunakan teknik sublimasi seperti pembuatan gelas atau cangkir yang bergambar. Ketiga, pemasaran yang luas. Case handphone memiliki jangkauan pemasaran yang luas, apalagi pada zaman yang digital ini. Kita bisa melakukan promosi secara online. Dengan internet, kita bisa menjangkau konsumen dari berbagai tempat. Contohnya seperti sosial media yang bisa dijangkau dari Instagram, Facebook, ataupun WA. Tips memulai usaha case handphone yang pertama adalah menyiapkan modal. Untuk memulai bisnis ini, kita bisa menyiapkan modal terlebih dahulu. Untuk pemula bisa menyiapkan modal sekitar 10 juta sampai 20 juta rupiah. Modal usaha ini bisa digunakan untuk membeli mesin produksi ataupun bahan-bahan yang diperlukan lainnya. Kedua, menetapkan target pasar. Bagi sebuah bisnis, menetapkan target pasar adalah sebuah keharusan. Tentu saja karena ini sangat berkaitan dengan positioning bisnis Anda di pasaran. Untuk bisa menetapkan target pasar, Anda bisa menggunakan banyak tool analitik di internet, misalnya Google Analytics dan Google Trends. Misalnya Anda bisa mencari tahu desain apa yang digunakan oleh pasar. Memilih bahan case handphone terbaik. Target pasar yang akan ditentukan sangat berkaitan dengan material yang digunakan case handphone untuk dijual. Beberapa tipe bahan case handphone yang umum diketahui antara lain adalah hard case, soft case, full print, hard case. Menentukan cara promosi. Salah satu faktor penentu sukses pemasaran adalah cara promosi produk. Cara promosi produk menjadi salah satu fokus utama para pembisnis dimanapun berada. Terlebih di era yang serba digital seperti saat ini, mayoritas pebisnis atau pelaku usaha berbondong-bondong untuk memasarkan bisnis secara online. Cara bersaing pada bisnis case handphone. Persaingan di bidang usaha case handphone sendiri sudah sangat ketat, sehingga perlu adanya strategi agar bisnis yang dilakukan dapat bertahan lama, dan akan lebih baik lagi jika berhasil memenangkan persaingan pasar. Berikut ini adalah sedikit tips untuk memenangkan persaingan di usaha case handphone. Pertama, memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Hal pertama untuk memenangkan persaingan bisnis adalah memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Salah satunya adalah kecepatan respon ketika ada pelanggan yang ingin mengorder atau sekedar bertanya. Dengan pelayanan yang baik, besar kemungkinan pelanggan untuk kembali lagi. Kedua, menentukan metode bisnis. Memilih metode bisnis merupakan salah satu cara agar sebuah bisnis dapat bertahan di tengah persaingan yang ketat. Ide bisnis untuk UKM atau usaha kecil sangat banyak. Salah satunya jualan case HP. Mengapa harus jualan aksesoris ini ketimbang bisnis yang lainnya, misal kuliner atau pakaian? Karena pelakunya masih tidak terlalu banyak dan peminat case HP tidak sedikit, apalagi ada jutaan HP terpakai di Indonesia. Selanjutnya, peluang menjual case HP. Membicarakan peluang untuk menjual case HP sebenarnya sulit untuk mengatakan besar atau kecil, karena setiap wilayah bisa memiliki persaingan yang berbeda-beda. Misal persaingan di kawasan Jakarta dan Semarang, untuk itu kenali dahulu target market yang akan dijadikan sasarannya. Bisnis case HP sebenarnya memberikan dua peluang sekaligus. Pertama, peluang untuk dijual secara offline, misal dengan buka toko atau gerai sendiri. Kedua, adalah peluang untuk dijual secara online. Anda bisa membuat toko online sendiri atau ikut bergabung ke marketplace. Jenis case yang dijual jenisnya juga banyak, mulai dari case standar, premium, hingga case kostum.
Tugas Anda adalah mengetahui mana yang akan dipilih sesuai dengan target marketnya. Misal, untuk ponsel flagship seperti iPhone, casing yang dijual tentu jenisnya premium. Sebaliknya, kalau Anda menjaring konsumen pemakai ponsel mid-end dan low-end, casing standar dan custom mungkin akan laku. Jadi, dalam dunia casing ini ada banyak segmen yang bisa diambil. Anda bisa mengambil salah satu segmen atau mengambil semuanya. Selanjutnya, persiapan untuk jualan case HP. Sebelum mulai menjual casing HP ke customer langsung atau marketplace, lakukan beberapa persiapan penting. Yang pertama, mengetahui tren di pasar. Hal pertama yang harus dipersiapkan kalau ingin jualan case HP adalah mengetahui tren yang ada di pasar. Setiap ada ponsel baru yang keluar, casing yang baru juga akan diproduksi untuk mencukupi kebutuhan aksesorisnya. Selain itu, ponsel yang sedang banyak dibeli juga wajib dijadikan sasarannya. Misal, dalam sebuah setengah tahun pertama, ponsel dari Xiaomi sedang tren varian tertentu. Begitupun dengan ponsel Samsung dan Oppo. Casing untuk ponsel itu bisa dipakai untuk target jualan daripada menjual jenis lain yang tidak diminati. Yang kedua, mengetahui target market dengan jelas. Anda harus tahu target market dengan baik, apakah casing akan dijual pada anak muda atau akan dijual pada mereka yang sudah bekerja dan dewasa. Dengan target market yang jelas, Anda akan tahu jenis casing yang dijual beserta dengan kualitasnya. Kalau targetnya anak muda yang belum bekerja seperti anak sekolahan atau kuliahan, kemungkinan besar harga jualnya tidak akan tinggi, berbeda dengan menjual pada target orang yang sudah bekerja. Selanjutnya, tahu jenis casing yang akan dijual. Anda wajib tahu jenis casing apa saja yang akan dijual. Casing yang dipakai ada yang jenis biasa dengan bentuk seperti silikon, ada yang mirip sekali dengan dompet, dan yang lainnya. Masing-masing bahan akan menentukan harga jual dari produk di pasaran. Selain casing standar yang ada di pasaran, Anda juga bisa menjual casing custom yang bisa dipesan sendiri oleh customer. Misal, kostum dengan menggunakan gambar atau foto tertentu. Casing jenis ini biasanya diminati oleh banyak orang, dan harga jualnya pun cukup tinggi. Selanjutnya yang keempat, survei harga di pasaran. Sebelum jualan, tidak ada salahnya untuk jalan-jalan dahulu ke mall yang menjadi pusat dari ponsel dan aksesoris. Anda bisa keluar masuk toko casing tersebut untuk melihat berapa kisaran harga casing yang ada di sana dan bagaimana kualitas produk yang akan didapatkan. Selain langsung datang ke mall, Anda juga bisa mengecek harga ke marketplace. Ketikkan kata kunci tertentu sesuai dengan jenis ponsel. Selanjutnya, catat berapa harga, jenis, dan juga kualitasnya jika ada. Dari data yang sudah Anda dapatkan tadi, Anda bisa menemukan kisaran harga jual dari suatu produk. Yang kelima, buat sendiri atau reseller. Anda harus tahu apakah casing yang nantinya dijual itu membuat sendiri dengan mesin khusus atau reseller. Kalau buat sendiri, Anda harus membeli mesin yang harganya tidak akan murah, namun bisa memproduksi puluhan bahkan ratusan produk sehingga harga jualnya lebih miring. Kalau belum ada modal untuk beli mesin pembuat casing, Anda bisa menjual barang reseller, cari supplier yang memberikan harga murah sehingga Anda masih bisa mendapatkan keuntungan. Selanjutnya yang keenam, mekanisme promosi. Buat mekanisme promosi yang tepat agar produk bisa terjual dengan lebih cepat dan mudah. Misal dengan promosi di media sosial yang sudah dibuat sebelumnya. Selain itu, Anda juga bisa promosi secara langsung ke teman-teman atau kerabat terdekat. Selanjutnya yang terakhir yaitu yang ketujuh, modal dan untungnya yang didapatkan. Modal awal untuk bisnis ini tergantung dengan berapa banyak jenis merek ponsel dan seberapa mampu Anda memiliki stok sendiri. Siapkan sekitar 10 juta untuk permulaan dan tingkatkan kalau memang ada tren positif.